Oke, udah ya. Lanjut ke gradient descent and backpropagation. Sebenarnya ini adalah masalah optimasi mirip-mirip sama di kalian belajar GA gitu ya. Jadi optimasi itu ada dua, ada maksimasi, ada minimasi. Kalau maksimasi di dalam suatu model classifier, biasanya ini terkait dengan error. Sedangkan kalau maksimasi biasanya performance ya. Performance seperti akurasi, F1 score, dan masih banyak lagi gitu ya. Contoh paling simpel ketika saya ada di sini. Ceritanya saya pengen ke suatu dataran yang paling rendah gitu ya di pegunungan ini. Nah, paling rendah kalau kita lihat berarti kan sekitar sini ya. Nah, saya tuh pengen ceritanya pengen ke sini, tapi saya nggak tahu arahnya harus kemana. Berarti kan ini masalah optimasi ya. Optimasi yang untuk mencari titik minimum, minimasi. Berarti saya harus mencari suatu jalan supaya sampai ke sini, ke titik terendah. Jangan sampai titik terendahnya itu misalnya di sini, ini masih masih kurang tepat. Kenapa? Karena ingat, minimasi itu terkait dengan error. Model kalau semakin besar errornya berarti modelnya kurang bagus gitu ya. Model semakin baik kalau errornya semakin kecil. Makanya jangan sampai si errornya ini terjebak di uh, global minimum gitu ya. Jadi harus sorry, jangan sampai terjebak di lokal minimum, tapi harus di global minimum kalau bisa gitu ya. Nah, ada berbagai cara untuk menghitung. Oh ya, berarti kan kalau kayak gitu, ya, penurunan ini berarti kan saya harus ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini terkait dengan gradien atau kemiringan garis gitu ya. Nah, makanya untuk menghitung si kemiringannya itu, kita bisa pakai numerical gradient atau analytical gradient. Kapan sih gitu ya masalah optimasi ini berhenti? Yaitu ketika gradiennya 0, ya nggak? Ketika kemiringan garisnya 0, artinya kalau kemiringan garisnya 0, berarti di titik itu udah nggak ada kemiringan dong. Nah, simpelnya kayak gitu. Titik terendahnya berarti di gradiennya 0. Artinya apa kalau gradien 0? Saya bisa pakai turunan pertama gitu ya, untuk menghitungnya. Nah, makanya kita tuh harus ada di sini gitu, jangan sampai kita terjebak di sini. Ini namanya lokal minimum. Kita harus di global optimum, gitu. Nih, a slope which must optimize the error. Ya, intinya kita pengen minimumkan error dari semua data gitu ya. Nah, gradien itu adalah kemiringan yang jadi parameter di mana kita harus meminimumkan error. Ya udah, kita pakai gradient descent. Gradient descent itu adalah first order iterative optimization algorithm for finding the minimum of function. Jadi kita pakai turunan pertama gitu ya. Turunan pertama si errornya untuk meminimumkan fungsi. Nah, di gradient descent itu kita pakai backpropagation method, di mana backpropagation method ini terbagi jadi dua, ada yang forward sama ada yang backward. Kalau forward ini gampang, kita hitung ke depan gitu ya.
dari input sampai kita ketemu, eee, prediksi model atau si topinya, setelah itu kita bisa hitung error-nya. Yang agak susah adalah backward. Sebenarnya kalau kalian paham konsepnya aman, mau bentuknya kayak gimana pun, kalau kalian paham konsep dari backward itu aman gitu ya. Dimana kalau backward kebalikannya, dari error kita harus update nih, harus update si bobot-bobot yang tadi gitu ya. Oke, kenapa sih harus di-update gitu? Satu, input itu s dia nggak bisa dirubah, karena data kan, data nggak mungkin kita rubah gitu ya. Input atau fitur itu kita nggak mungkin rubah. Terus di sini ada W sama ada B gitu ya. W ini apa? Bobot. B itu apa? Bias. Dapatnya dari mana? Awal mulanya kita random, inisialisasi random gitu ya. Nah, inisialisasi random, terus abis itu kita juga inisialisasi random di bias, kita hitung si A1-nya ini, terus kita lanjut ke layer selanjutnya, ini juga random, kemudian keluar output layer dan dari output layer ini kita bisa hitung si error-nya, di mana error tadi adalah selisih. Oke, kalau kayak gitu ditambahin error gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, gimana caranya supaya saya ini asalnya errornya gede gitu ya. Gimana caranya supaya errornya makin kecil? Apa sih yang bisa diubah? Tadi, yang bisa diubah itu cuman yang diinisialisasi random, si W ini dan B. Oke, kalau error ini saya rubah nilainya, misal errornya itu awalnya 5 gitu ya. Saya pengen ngubah nih jadi ini awal, terus pengen rubah jadi 3. Kira-kira dari sini 3 ini dapat dari mana? Dari si output layer kan. Output layernya pasti berubah dong. Nah, perubahan output layer tuh dikarenakan apa? Dikarenakan B2 sama W2. Oke, kalau gitu berarti kita lanjut lagi nih. Bisa jadi si A1-nya juga berubah. A1 berubah dikarenakan apa? B1 dan W1. Intinya, ketika kita uh, mencoba untuk menurunkan error, pasti bobotnya juga berubah gitu ya. Bobot W dan juga bias itu berubah. Oke, kita stop dulu.